Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Yoga Asta Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu Matsya Awatara serta sejarah dari Matsya Awatara tersebut. Sebelum kita masuk ke Matsya Awatara, kita harus tahu apa itu Awatara. Ya, Awatara merupakan jelmaan-jelmaan Dewa Wisnu yang turun ke bumi untuk menyelamatkan para umatnya atau makhluk hidup yang ada di bumi dari bencana-bencana yang ada. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan dari Awatara pertama, yaitu Matsya Awatara. Dalam ajaran agama Hindu, jelmaan Dewa Wisnu yang turun ke bumi pertama kali ialah Matsya Awatara. Matsya Awatara merupakan jelmaan Dewa Wisnu yang pertama kali turun ke dunia ini untuk membantu kita dari bencana alam yang akan terjadi. Matsya Awatara itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ikan. Jadi, Matsya Awatara merupakan jelmaan Dewa Wisnu yang turun ke bumi dalam bentuk ikan. Matsya Awatara turun ke bumi pada zaman Satya Yuga, yang dimana saat itu adalah Maharaja Manu yang menjabat sebagai raja, yang merupakan putra dari Vaswavan, yaitu Dewa Matahari yang dikenal sebagai atau dapat dikatakan sebagai ayah kita di masa kini. Satya Yuga merupakan zaman keemasan atau dapat disebut dengan zaman keemasan. Mengapa Satya Yuga disebut dengan zaman keemasan? Nah, karena pada zaman Satya Yuga tersebut, di mana kebenaran menjadi hal yang sangat indah atau hal yang sangat biasa di sana, dan umat-umatnya dekat dengan Tuhan dan para dewa, serta kejahatan yang di sana pada zaman itu merupakan hal yang tidak biasa. Menurut ajaran agama Hindu, Matsya Awatara turun ke bumi atau turun ke dunia ini adalah untuk menyelesaikan misi atau membantu Raja Manu serta pengikutnya untuk terbebas atau terselamatkan dari bencana air yang besar atau seperti tsunami yang akan melanda dunia. Lalu beliau berpesan, atau Matsya Awatara itu berpesan kepada Raja Manu untuk membuat perahu yang sangat besar, dan fungsinya adalah untuk mewadahi seluruh pengikut dari Raja Manu. Pada suatu hari, Raja Manu pergi ke sungai untuk mencuci tangan, dan Raja Manu menemui seekor ikan yang kecil. Kemudian ikan tersebut dibawa ke istana serta dibuatkan kolam yang sangat kecil atau berukuran sesuai dengan ikan tersebut dan dipelihara oleh Raja Manu. Lambat laun kemudian ikan tersebut perlahan membesar, dan itu hal yang terus terjadi dan menjadi kendala bagi Raja Manu, karena tempat atau kolam yang telah dibuatkan oleh Raja Manu sebesar apapun itu tidak cukup untuk menampung Matsya Awatara. Sampai suatu ketika Raja Manu tidak mempercayai bahwa ikan yang ia dapatkan itu adalah ikan yang biasa. Lalu beliau mengadakan upacara seperti upacara adat beragama Hindu. Setelah upacara tersebut berlangsung, barulah Raja Manu meyakini bahwa Matsya Awatara memang bukanlah ikan biasa, melainkan ikan yang jelmaan dari Dewa Wisnu yang turun untuk memberitahukan bahwa akan terjadi bencana air bah yang besar sekali melanda dunia, dan Raja Manu diperintahkan untuk mengikuti saran-saran dari Matsya Awatara tersebut, membuat perahu yang besar dengan pengikutnya. Lalu tidak lama kemudian atau beberapa saat kemudian muncullah bencana air bah yang sangat besar itu. Lalu Raja Manu dan rakyatnya atau pengikutnya itu selamat dari bencana tersebut karena bantuan dari Matsya Awatara. Matsya Awatara membantu Raja Manu serta pengikutnya atau rakyatnya terbebaskan dari bencana alam air bah besar tersebut. Begitulah kisah dari Matsya Awatara ini sendiri. Dan jika ada salah kata dan salah ucap, saya ucapkan permohonan maaf, serta saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.